Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darlin, nomor stambuk G2D12505. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana program studi ilmu manajemen Universitas Haloleo. Di sini saya akan memaparkan tentang mata kuliah manajemen keuangan dengan topik analisis laporan keuangan. Jadi, di sini analisis laporan keuangan kita harus mengetahui dulu apa sih analisis laporan keuangan tersebut. Jadi, analisis laporan keuangan adalah proses untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, atau untuk mengevaluasi tren kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Tujuan utamanya yaitu untuk menilai kinerja, mengukur resiko, dan memprediksi laba dan arus kas masa depan. Adapun tujuan kegunaan analisis keuangan yaitu ini akan digunakan oleh beberapa kelompok. Contohnya manajer. Ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Kedua yaitu kreditur. Ini digunakan untuk menilai kelayakan kredit. Yang ketiga yaitu investor, digunakan untuk memprediksi laba, dividen, dan nilai saham. Selain itu juga kita harus mengetahui langkah dasar analisis keuangan. Untuk langkah dasar analisis keuangan di sini terbagi atas 4. Yang pertama, mengumpulkan data laporan keuangan, periksa laporan arus kas, menghitung dan analisis return on invested capital atau ROI, dan free cash flow. Yang keempat yaitu mulai analisis rasio. Selain itu juga, rasio keuangan ini memiliki beberapa kategori. Terdapat 5 kelompok utama. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yaitu untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, yang terdiri dari current ratio, quick ratio. Jadi untuk rasio likuiditas, jadi semakin tinggi rasio semakin liquid perusahaan. Yang kedua itu rasio manajemen aset, yaitu untuk mengukur efisiensi penggunaan aset. Yang ini terdiri dari perputaran persediaan, days sales outstanding, perputaran aset tetap, perputaran total aset. Rasio manajemen aset ini untuk rasio rendah menunjukkan aset kurang produktif. Yang ketiga itu rasio pengelolaan utang, yaitu untuk mengukur tingkat leverage dan risiko keuangan. Terdiri dari debt ratio, debt to equity ratio, time interest earned, EBITDA coverage ratio. Jadi, jika leverage tinggi meningkatkan risiko gagal bayar. Ini merupakan rasio pengelolaan utang. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba, yang terdiri dari net profit margin, basic earning power, return on asset, return of equity. Rasio ini menunjukkan kinerja operasional dan efisiensi manajemen. Dan yang kelima yaitu rasio nilai pasar, yaitu untuk menghubungkan kinerja dengan persepsi investor, yang terdiri dari price earning ratio, price to cash flow, dan market to book ratio. Rasio ini mencerminkan ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan dan risiko. Di sini ada self test untuk beberapa analisis rasio tadi. Pertama itu self test untuk rasio likuiditas. Untuk self testnya nomor 1 itu 2 rasio untuk menganalisis likuiditas dan persamaannya. Pertama itu rasio lancar atau current ratio. Persamaannya itu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Jadi ini untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan seluruh aset lancar. Yang kedua itu rasio cepat atau quick ratio atau acid test ratio. Untuk persamaannya itu rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Ini untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Nomor 2 yaitu karakteristik aset liquid dan contohnya. Aset liquid dapat dikonversi menjadi kas dengan cepat tanpa kehilangan nilai dan nilai signifikannya. Contohnya kas, setara kas, surat berharga yang aktif dan surat aktif yang diperdagangkan. Yang ketiga itu aset lancar yang paling tidak liquid. Contohnya itu seperti persediaan. Mengapa? Karena membutuhkan waktu untuk dijual dan berisiko mengalami penurunan nilai. Yang keempat yaitu perhitungan rasio. Untuk perhitungannya itu di sini diketahui kasnya 40, piutangnya nilainya 30, persediaannya nilainya 100, aset tetapnya nilainya 500, utang dagangnya itu 20, akrualnya 10, dan utang jangka pendeknya 25. Maka kita masukkan persamaannya untuk mendapatkan nilai aset lancar yaitu kas ditambah piutang ditambah dengan persediaan, maka mendapatkan nilai yaitu 40 ditambah 30 tambah 100 sama dengan 170 untuk nilai aset lancar.
Kemudian kita lanjut lagi untuk liabilitas lancar. Kita masukkan nilai utang dagangnya yaitu 20 ditambah nilai akrualnya 10 dan ditambah dengan utang jangka pendeknya yaitu 25. Jadi mendapatkan nilai 55 untuk liabilitas lancarnya. Jadi setelah itu kita masukkan ke persamaannya. Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Jadi 170 dibagi 55 kita mendapatkan nilai 3,1. Untuk persamaan rasio cepat yaitu kita masukkan lagi rumusnya yaitu aset lancar dibagi aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Jadi 170 dikurang 100 dibagi 55 kita mendapatkan nilai 70 dibagi 55 sama dengan 1,3. Yang kelima itu Morris Corporation. Di sini diketahui nilai liabilitas lancarnya 800, rasio lancarnya yaitu 2,5. Kita masukkan lagi ke persamaan aset lancar yaitu 2,5 kali 800 kita mendapatkan nilainya 2000. Rasio cepatnya kita dapat yaitu 2. Setelah itu kita masukkan ke persamaan quick ration yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi 800 sama dengan 2. Setelah itu 200 dikurang persediaan dibagi 800 sama dengan 2. Setelah itu juga masukkan lagi 200 dikurang persediaan sama dengan 1600. Jadi di sini persediaannya kita mendapatkan nilai yaitu 400. Sekarang kita masuk ke sel test rasio manajemen aset. Satu, di sini memiliki 4 rasio efisiensi dan persamaannya. Satu, perputaran total aset. Untuk persamaannya itu penjualan dibagi total aset. Yang kedua itu perputaran aset tetap. Persamaannya itu penjualan dibagi aset tetap bersih. Yang ketiga itu DSO atau Day Sales Outstanding. Persamaannya itu piutang dibagi penjualan per 36 hari. 365 hari. Yang keempat yaitu perputaran persediaan yaitu COGS dibagi persediaan. Nomor 2 itu masalah dalam membandingkan perputaran aset tetap. Jadi masalahnya itu di inflasi dan perbedaan umur aset yang menyebabkan nilai buku berbeda. Jadi perusahaan lama memiliki aset historis lebih rendah dan perusahaan baru memiliki nilai aset lebih tinggi. Jadi perbandingannya menjadi bias. Nomor 3 itu perhitungan rasio. Contoh soalnya itu diketahui penjualan 820, COGS-nya itu 500, total aset 670, aset tetap 500, piutang 30, persediaan 100. Perputaran total asetnya itu 820 dibagi 670 mendapatkan nilai 1,2. Untuk perputaran aset tetapnya itu masukkan lagi nilainya itu 820 dibagi 500 kita mendapatkan nilai yaitu 1,6. Untuk nilai DSO kita masukkan lagi persamaannya 30 dibagi 820 dibagi 365 hari kita mendapatkan itu 13,4 hari. Untuk perputaran persediaan nilainya itu kita masukkan lagi persamaannya itu 500 dibagi 100 maka kita mendapatkan nilainya itu 5. Selanjutnya kita mengerjakan lagi self test untuk rasio leverage. Yang pertama itu pengaruh leverage terhadap kendali pemegang saham, yaitu leverage memungkinkan pengendalian aset lebih besar dengan ekuitas lebih kecil, namun meningkatkan risiko finansial. Nomor 2 itu 6 rasio leverage. Ini yang kita harus ketahui 6 rasio leverage yaitu pertama rasio utang terhadap aset, yang kedua itu rasio utang terhadap ekuitas, yang ketiga itu rasio liabilitas terhadap aset, yang keempat yaitu times interest earned, yang kelima itu rasio cakupan EBITDA, dan yang keenam itu rasio utang pasar. Dan soal nomor 4 yaitu rasio utang pasar. Di sini kita mendapatkan nilai pasar ekuitasnya itu dengan persamaan 100 kali 15 mendapatkan nilainya itu 1.500. Untuk rasio utang pasar kita masukkan lagi persamaannya 225 dibagi 225 ditambah 1.500 mendapatkan 13%. Di sini jadi resikonya tampak lebih rendah dibanding rasio buku. Kita lanjut lagi ke self test rasio profitabilitas dan rasio nilai pasar. Untuk rasio profitabilitas yang pertama yaitu 4 rasio profitabilitas yaitu yang pertama margin laba bersih, yang kedua margin laba operasional, yang ketiga itu ROA, yang keempat itu ROE. Nomor 2 itu mengapa BEP berguna? Karena mengukur kinerja operasi sebelum pajak dan leverage dan untuk memungkinkan perbandingan antara perusahaan berbeda struktur modal. Nomor 3 itu mengapa utang menurunkan ROA? Karena ROA menggunakan laba bersih sedangkan beban bunga menurunkan laba bersih. Untuk rasio nilai pasar yang pertama yaitu 3 rasio nilai pasar. 1 PE, yang kedua price atau cash flow, yang ketiga itu market atau book. Nomor 2 itu makna PE, yaitu untuk mengukur berapa harga yang dibayar investor per 1 rupiah laba, atau untuk rasio rendah bisa karena risiko tinggi atau prospek pertumbuhan rendah. Nomor 3 itu nilai buku per saham. Persamaannya itu ekuita biasa
dibagi jumlah saham. Jadi berbeda dengan nilai pasar karena pasar bersifat prospektif. Oke, di sini kita membahas lagi self test tentang analisis tren, analisis ukuran bersama, dan analisis perubahan presentasi. Satu yaitu analisis tren, yaitu untuk mengevaluasi rasio dari waktu ke waktu untuk melihat arah kinerja. Nomor 2 itu analisis ukuran umum, yaitu untuk mengubah seluruh akun menjadi presentasi dari penjualan atau total aset. Yang ketiga itu analisis perubahan presentasi, itu untuk mengukur pertumbuhan tiap akun dibanding tahun dasar. Di sini juga kita menghubungkan rasio-rasio jadi persamaan Dupont. Persamaan Dupont yaitu dengan persamaannya itu ROE sama dengan margin laba dikali perputaran aset dikali multiplier ekuitas. Yang kelima itu multiplier ekuitas yaitu persamaannya itu total aset dibagi ekuitas. Oke, di sini saya akan lanjut lagi untuk rasio perbandingan dan benchmarking. Perbandingan analisis tren dan analisis rasio. Untuk perbandingannya itu dari segi aspek, yaitu dasar perbandingannya untuk analisis tren itu data historis perusahaan, sedangkan analisis rasio itu perusahaan lain atau industri. Tujuannya itu analisis tren untuk melihat arah perkembangan, sedangkan analisis rasio itu menilai posisi relatif. Untuk fokus, analisis tren berfokus pada internal, sedangkan analisis rasio berfokus pada eksternal. Untuk benchmarking, jadi definisi dari benchmarking yaitu proses membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan terbaik atau kelompok sejenis dalam industri. Tujuannya itu mengidentifikasi kesenjangan kinerja, menentukan standar kinerja, dan mengadopsi praktik terbaik, dan manfaatnya itu untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Oke, kita lanjut lagi ke penggunaan dan batasan analisis rasio. Daftar beberapa masalah potensial dalam analisis rasio. Yang pertama itu perbedaan industri, inflasi, window dressing, musiman, dan perbedaan metode akuntansi. Dan di sini juga ada faktor-faktor kualitatif apa saja yang harus dipertimbangkan analisis saat mengevaluasi kinerja keuangan masa depan perusahaan. Yang pertama itu ketergantungan pada pelanggan utama, yang kedua itu risiko mata uang asing, yang ketiga itu ancaman pesaing, yang keempat itu ketergantungan pada produk baru, dan yang kelima itu regulasi dan kebijakan pemerintah. Kita lanjut ke question. Di sini questionnya itu tentang definisi istilah dalam rasio keuangan. Adapun istilah-istilah dalam rasio likuiditas, yaitu pertama itu rasio lancar atau current ratio. Ini untuk kemampuan aset lancar menutup liabilitas lancar. Yang kedua itu rasio cepat atau quick ratio atau acid test. Itu adalah merupakan kemampuan aset lancar paling liquid atau tanpa persediaan sehingga menutupi liabilitas lancar. Adapun istilah dalam rasio manajemen aset yaitu pertama itu perputaran persediaan, yaitu efisiensi persediaan terhadap biaya penjualan. Yang kedua yaitu DSO, Day Sales Outstanding, yaitu rata-rata hari penagihan piutang. Yang ketiga itu perputaran aset tetap, yaitu efisiensi aset tetap menghasilkan penjualan. Yang keempat yaitu perputaran total aset, yaitu efisiensi seluruh aset menghasilkan penjualan. Selanjutnya yaitu definisi istilah dalam rasio leverage keuangan. Yang pertama yaitu rasio utang, yaitu proporsi pendanaan utang terhadap aset. Yang kedua itu TIE atau time interest earned, yaitu kemampuan laba operasi menutup beban bunga. Yang ketiga itu EBITDA atau EBITDA coverage, yaitu kemampuan EBITDA menutup bunga pokok dan pembayaran terkait. Yang selanjutnya itu definisi istilah dalam rasio profitabilitas. Yang pertama itu margin laba atas penjualan, yaitu laba bersih relatif terhadap penjualan. Yang kedua itu BEP, basic earning power, yaitu kemampuan aset menghasilkan laba operasi atau EBIT sebelum pajak dan bunga. Yang ketiga itu ROA, laba bersih relatif terhadap total aset. Yang keempat itu ROE, yaitu laba bersih relatif terhadap ekuitas pemegang saham biasa. Selanjutnya yaitu definisi istilah rasio nilai pasar, yaitu PE, yaitu harga saham per satu unit laba per saham. Yang kedua itu harga atau arus kas, yaitu harga saham per satu unit arus kas per saham. Yang ketiga itu MB, yaitu harga pasar per saham relatif terhadap nilai buku per saham. Yang keempat itu nilai buku per saham, yaitu ekuitas biasa dibagi jumlah saham beredar.
Yang selanjutnya itu definisi istilah dalam analisis tren, analisis rasio perbandingan, dan benchmarking. Untuk analisis tren yaitu untuk membandingkan rasio dari waktu ke waktu. Untuk analisis perbandingan yaitu untuk membandingkan rasio dengan perusahaan lain atau rata-rata industri. Dan untuk benchmarking yaitu untuk membandingkan dengan kelompok perusahaan yang dianggap unggul dan sejenisnya. Selanjutnya itu definisi istilah untuk dew point, manipulasi laporan, efek Musi-Van Bussen. Untuk dew point yaitu untuk kerangka ROE berbasis margin, perputaran aset, dan penggal ekuitas. Untuk manipulasi atau window dressing yaitu untuk tindakan yang membuat rasio tampak lebih baik pada tanggal laporan. Dan yang selanjutnya itu untuk efek musiman yaitu perubahan musiman yang menggeser akun neraca sehingga rasio bisa bias. Selain itu juga kita harus tahu fokus utama masing-masing kelompok dalam mengevaluasi rasio. Yaitu pertama manajer, fokus utamanya itu fokus pada kinerja operasi, efisiensi aset, struktur, pendanaan, dan dampaknya pada nilai perusahaan. Yang kedua itu investor ekuitas. Ini berfokus pada profitabilitas, pertumbuhan, risiko, dan indikator nilai pasar, misalnya PE dan MB. Yang ketiga itu kreditor jangka panjang. Ini berfokus pada solvabilitas jangka panjang dan kemampuan bayar bunga serta pokok, misalnya TIE dan coverage. Yang keempat itu kreditor jangka pandang. Ini berfokus pada likuiditas dan kemampuan memenuhi kewajiban lancar, misalnya current ratio, quick ratio, dan metrik berbasis aset lancar. Di sini juga kita akan menjelaskan penyebab perubahan peningkatan rasio lancar dan penurunan rasio perputaran aset total. Perputaran total aset turun karena penjualan tetapi total aset meningkat karena perputaran aset tetap stabil. Kenaikan total aset paling logis terjadi pada aset lancar. Kenaikan lancar yang lebih cepat daripada liabilitas lancar juga menjelaskan rasio lancar naik. Pola yang umum ialah penumpukan kas, piutang, atau persediaan yang tidak diikuti kenaikan penjualan. Di sini juga kita akan menjelaskan perbedaan rantai supermarket versus perusahaan baja seperti turnover, margin, dan dew point. Untuk rantai supermarket di sini marginnya laba cenderung rendah. Untuk perputaran asetnya tinggi karena volume penjualan besar dan siklus persediaan cepat. Untuk ROE-nya banyak ditopang oleh perputaran aset atau komponen dew point. Untuk perusahaan baja, di sini marginnya bisa lebih tinggi per unit tetapi sangat dipengaruhi siklus industri dan biaya tetap. Untuk perputaran aset di sini lebih rendah karena basis aset tetap besar. Untuk ROE-nya di sini lebih sensitif pada margin dan leverage daripada turnover. Selanjutnya, cara menyimpangkan analisis rasio perbandingan pada faktor musiman dan perbedaan laju pertumbuhan, contoh serta cara mengatasinya. Untuk faktor musiman, rasio berbasis neraca dapat berubah tajam tergantung tanggal pengukuran. Contohnya, persediaan naik sebelum musim puncak sehingga perputaran persediaan tampak turun. Masalah ini dapat dikurangi dengan memakai rata-rata bulanan untuk persediaan dan piutang. Untuk laju pertumbuhan berbeda, di sini perusahaan bertumbuh cepat, sering menaikkan piutang, persediaan, dan aset tetap lebih dulu. Ini bisa menekankan turnover dan mengubah rasio leverage meski prospeknya baik. Cara mengatasinya yaitu bandingkan dengan kelompok perusahaan yang fase pertumbuhan sebanding. Gunakan tren beberapa tahun dan gunakan nilai rata-rata atau bukan titik waktu tunggal. Selain itu juga kita harus mengetahui alasan apabila membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan rasio perusahaan lain yang beroperasi di industri yang sama. Yang pertama itu perbedaan model bisnis atau diversifikasi segmen sehingga rata-rata industri kurang relevan. Yang kedua itu perbedaan praktik akuntansi, misalnya metode persediaan dan depresiasi yang mengubah angka laporan. Yang ketiga itu perbedaan kebijakan sewa versus memiliki aset. Sewa dapat membuat aset dan utang tampak lebih rendah pada laporan tertentu. Yang keempat yaitu inflasi dan perbedaan umur aset yang membuat nilai buku antar perusahaan tidak sebanding. Analisis rasio menurut beberapa ahli. Yang pertama itu analisis neraca J. White Industry. Pada analisis neraca J. White Industry ditemukan bahwa rasio likuiditas dan efisiensi aset perusahaan menunjukkan campuran hasil yang perlu perhatian lebih. Meskipun rasio lancar dan rasio cepat berada dalam batas aman, perusahaan mengalami perputaran aset yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri. Ini menunjukkan bahwa aset tidak digunakan secara optimal. Persediaan yang relatif tinggi juga berpotensi menjadi hambatan bagi efisiensi operasional. Di sisi lain, utang dagang dan utang jangka panjang menunjukkan peningkatan yang wajar. Namun kebutuhan akan peningkatan perputaran aset dan pengelolaan persediaan perlu ditekankan untuk meningkatkan profitabilitas. Yang kedua itu perhitungan rasio komprehensif menurut
menurut Kretovic. Dalam analisis rasio Kretovic, perusahaan menunjukkan rasio lancar dan rasio cepat yang sehat, dengan rasio lancar 3 dan rasio cepat 1,4 yang menunjukkan posisi likuiditas yang baik. Namun, rasio perputaran persediaan dan DSO lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri, yang menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki tantangan dalam hal efisiensi operasional dan pengelolaan piutang. Selain itu, meskipun perusahaan memiliki kinerja yang stabil dalam hal penjualan, perlu ada perhatian lebih pada pengelolaan aset tetap dan piutang agar dapat meningkatkan kinerja keseluruhan dan memastikan pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga itu analisis rasio komprehensif atau Lozano-Chip Company. Analisis rasio Lozano-Chip Company menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang mencolok dalam struktur finansial perusahaan. Meskipun margin laba bersih sedikit lebih tinggi daripada industri, perusahaan menghadapi perputaran aset yang rendah dan efisiensi persediaan yang lebih buruk, yang berdampak negatif pada ROA dan ROE. DSO yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam mengelola piutang, sementara perputaran aset tetap juga berada jauh di bawah rata-rata industri. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan perlu memperbaiki efisiensi aset dari pengelolaan piutang untuk meningkatkan profitabilitas dan mengurangi resiko likuiditas di masa depan. Yang keempat yaitu analisis rasio komprehensif atau G-. Analisis rasio proyeksi G- Corporation untuk tahun 2019 ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasio likuiditas yang cukup baik dengan rasio lancar 2,33. Meskipun sedikit di bawah rata-rata industri yaitu 2,7, namun perusahaan mengalami beberapa tantangan dalam hal efisiensi operasional. Dengan perputaran persediaan yang lebih rendah dari industri dan DSO yang lebih tinggi, rasio utang terhadap aset dan liabilitas terhadap aset juga lebih tinggi daripada rata-rata industri. Ini menunjukkan adanya risiko leverage yang lebih besar. Di sisi positif, ROE proyeksi menunjukkan potensi yang kuat meskipun masih ada ruang yang meningkatkan margin laba dan efisiensi aset untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Di sini ada juga lembar kerja untuk problemnya yaitu DSO atau Green Sister. Diketahui DSO-nya itu Days Sales Outstanding-nya itu perusahaan Green Sister adalah 20 hari dan rata-rata penjualan harian perusahaan adalah $20. Untuk menghitung tingkat piutang usaha, kita dapat menggunakan rumus DSO yang menyatakan bahwa piutang usaha merupakan hasil perkalian antara DSO dan penjualan harian rata-rata. Oleh karena itu, dengan melakukan perhitungan dengan persamaan piutang usaha sama dengan DSO kali penjualan harian sama dengan 20 kali 20.000, kita mendapatkan 400.000. Dengan demikian, tingkat piutang usaha Green Sister adalah 400.000 US dollar. Selanjutnya kita akan membahas lembar kerja problem untuk rasio utang pada Vigo Vacation. Pada soal ini, rasio utang terhadap total aset untuk perusahaan Vigo Vacation dihitung dengan membandingkan total utang dengan total aset. Diketahui bahwa total aset perusahaan adalah 200 juta US dollar dan total utang yang dimiliki perusahaan terdiri dari utang wesel yaitu 5 juta US dollar dan utang jangka panjang yaitu 25 juta US dollar. Maka total utang adalah, kita masukkan persamaannya yaitu total utang sama dengan 5 juta ditambah 25 juta, kita mendapatkan nilai yaitu 30 juta. Kemudian rasio utang terhadap total aset dihitung sebagai berikut. Kita memasukkan lagi persamaan untuk rasio utang yaitu rasio utang sama dengan total utang dibagi total aset sama dengan 30 dibagi 200, maka nilainya itu 0,15 atau 15%, sehingga rasio utang perusahaan adalah 15%. Lanjut lagi untuk lembar kerja problem pada rasio pasar buku untuk Winston Watch. Untuk menghitung rasio pasar terhadap buku atau market to book ratio, perusahaan Winston Watch kita perlu mengetahui harga saham dan nilai buku per saham. Diketahui bahwa harga saham perusahaan adalah 75 US dollar dan ekuitas biasa perusahaan adalah yaitu 6 miliar US dollar dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 800 juta lembar. Pertama, kita hitung nilai buku per sahamnya atau BVPS-nya. Kita masukkan persamaannya yaitu BVPS sama dengan ekuitas biasa dibagi jumlah saham, yaitu 6 miliar dibagi 800 juta mendapatkan nilai yaitu 7,5. Kemudian rasio pasar terhadap buku dihitung dengan membandingkan harga saham dengan nilai buku per saham. Kita masukkan lagi persamaannya yaitu MB sama dengan harga saham dibagi BVPS sama dengan 75 dibagi 7,5 yaitu mendapatkan nilai 10. Jadi rasio pasar terhadap buku perusahaan Winston Watch adalah 10. Lanjut untuk lembar kerja problem untuk rasio harga atau laba pada Renault Revolvers.
Dalam soal ini kita diminta untuk menghitung rasio harga atau laba atau PE ratio-nya pada perusahaan Renault Revolvers. Diketahui bahwa laba per saham atau EPS-nya adalah 1,5 US dollar dan arus kas per saham adalah 3 US dollar dengan rasio harga terhadap arus kas adalah 8. Pertama, kita hitung harga saham dengan menggunakan rasio harga terhadap arus kas. Kita masukkan persamaannya yaitu harga saham sama dengan 8 kali 3, maka kita mendapatkan nilai yaitu 24. Kemudian rasio PE dihitung dengan membagi harga saham dengan EPS. Kita masukkan lagi persamaannya yaitu PE sama dengan harga saham dibagi EPS, maka kita masukkan nilainya 24 dibagi 1,5, maka kita mendapatkan nilai yaitu 16. Dengan demikian, rasio harga atau laba atau PE-nya perusahaan Renault Revolvers adalah 16. Selanjutnya lembar kerja problem untuk ROE, ini pada Nedam Pharmaceutical. Untuk menghitung return on equity atau ROE perusahaan Nedam Pharmaceutical, kita diberi informasi bahwa margin laba adalah 3%. Multiplier ekuitasnya adalah 2 dan penjualan pendapatan perusahaan adalah 100 juta US dollar dengan total aset sebesar 50 juta US dollar. Langkah pertama adalah menghitung laba bersih atau net income-nya berdasarkan margin laba. Kita masukkan persamaannya itu laba bersih sama dengan 0,03 dikali 100. Kita mendapatkan nilai itu 3 juta. Kemudian untuk menghitung ekuitas kita gunakan informasi bahwa multiplier ekuitas adalah 2, yang berarti kita masukkan persamaannya yaitu ekuitas sama dengan total aset dibagi multiplier ekuitas. Kita mendapatkan nilai itu 50 dibagi 2 yaitu 25 juta. Terakhir, ROE dihitung membagi laba bersih dengan ekuitas. Kita masukkan persamaannya itu ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas. Kita memasukkan nilainya itu 3 bagi 25, kita mendapatkan nilai yaitu 0,12 atau 12%. Sehingga ROE perusahaan Nedam Pharmaceutical adalah 12%. Selanjutnya lembar kerja problem untuk analisis DuPont pada Gardial dan Son. Untuk menghitung perputaran aset total atau TATO dan penggal ekuitas atau equity multiplier menggunakan model persamaan DuPont. Kita diberikan informasi bahwa ROA adalah 12%, margin laba adalah 5% dan ROE adalah 20%. Pertama, untuk perputaran aset total atau TATO. Dalam persamaan DuPont, kita tahu bahwa ROA dihitung dengan menggalikan margin laba dengan perputaran aset total. Jadi, untuk menghitung perputaran aset total, kita masukkan persamaannya yaitu ROA sama dengan margin kali TATO. Untuk mendapatkan nilai TATO, maka berubah menjadi TATO sama dengan ROA dibagi margin. Masukkan nilainya yaitu 0,12 dibagi 0,05, maka kita mendapatkan nilai itu 2,4. Yang kedua itu untuk penggali ekuitas atau equity multiplier. ROE dapat dihitung dengan menggalikan ROA dengan penggali ekuitas. Jadi untuk menghitung penggali ekuitas adalah kita masukkan persamaan ROE yaitu ROE sama dengan ROA kali equity multiplier. Jadi untuk mencari nilai equity multiplier maka kita ubah persamaannya menjadi ROE dibagi ROA, maka kita masukkan nilainya itu 0,20 dibagi 0,12, maka kita mendapatkan nilai yaitu 1,67. Jadi jawabannya itu dengan nilai TATO sama dengan 2,4 dan nilai equity multipliernya itu 1,67. Oke, mungkin cukup sekian untuk pemaparan saya tentang materi analisis laporan keuangan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.